Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B semuanya. Hari ini tanggal 10 Oktober 2023, anak-anak akan belajar mengenai mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan persen. Persen di sini berarti pecahan per 100. Langsung saja kita ke contoh soal. Nomor 1, 0,6. Seperti yang telah kita pelajari di minggu lalu, 0,6 merupakan pecahan desimal. Sehingga untuk mengubahnya menjadi pecahan persen, maka kita jadikan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 0,6 sama dengan 6/10. Setelah menjadi pecahan biasa, maka baru bisa kita menjadikan persen. Persen merupakan pecahan per 100. Kita ubah dulu penyebutnya menjadi per 100. Seperti yang kita ketahui, apabila penyebutnya dikalikan dengan 10, maka pembilangnya dikalikan dengan angka 10. Sehingga 6 dikalikan 10 hasilnya 60. Jadi 60/100. Jadi 60/100 kita jadikan persen. Karena persen merupakan pecahan per 100, maka kita kalikan dengan 100%. 60/100 dikali 100%. Di sini ada angka yang sama, 100 dikali 100. Kita sederhanakan terlebih dahulu, 100 dibagi 100 antara 100 dan 100 sehingga sisanya 60%. Soal nomor 2, 0,8. Masih sama seperti contoh nomor 1 tadi. 0,8 merupakan pecahan desimal yang harus kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 0,8 apabila kita jadikan pecahan biasa yaitu 8/10. Setelah menjadi pecahan biasa, maka baru bisa kita menjadikan persen. Persen merupakan pecahan per 100. Seperti yang kita ketahui, apabila penyebutnya dikalikan dengan 10, maka pembilangnya dikalikan dengan angka 10. Jadi pembilangnya 8 dikalikan 10 hasilnya 80. Jadi pecahan biasanya 80/100. Sekarang 80/100 kita jadikan persen, maka kita kalikan dengan 100%. 80/100 dikali 100%. Kita sederhanakan, 100 dibagi 100. Sama-sama kita coret nolnya. Sehingga 80/100 dikali 100% hasilnya 80%. Contoh nomor 3, 0,45. Untuk mengubah menjadi pecahan persen, maka 0,45 kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Dikarenakan 0,45 memiliki dua angka di belakang koma, sehingga bisa kita tuliskan ke pecahan biasanya 45/100. Setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, kita jadikan persen. 45 kita kalikan 100% dengan cara kita sederhanakan terlebih dahulu. Dapat kita lihat ada angka 100 di sana. 100 dibagi 100 yaitu 1, sehingga 45/100 dikali 100% adalah 45%. Contoh soal nomor 4, 0,62. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu yaitu 62/100. Setelah itu 62/100 kita jadikan persen, yaitu kita kalikan 100%. Kita sederhanakan terlebih dahulu, 100 dibagi 100 yaitu 1, sehingga 62/100 dikali 100% hasilnya 62%. Contoh nomor 5, 0,08. 0,08 kita ubah menjadi pecahan biasa karena di belakang komanya ada dua angka sehingga 8/100. Setelah kita dapatkan pecahan biasanya 8/100, kita ubah menjadi persen, itu 8/100 dikali 100%. Lalu kita sederhanakan, 100 dibagi 100 yaitu 1, sehingga 8/100 dikali 100% yaitu 8%. Contoh soal nomor 6, 0,121. 0,121 kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 121/1000 dikarenakan angka di belakang koma ada 3 angka. Kemudian 121/1000 kita ubah menjadi persen. Karena kita tahu persen itu per 100, maka 1000 tadi kita bagi dengan angka 10. Apabila penyebutnya 10, maka pembilangnya 10, sehingga 12,1/100. Maaf ya anak-anak, di situ ibu lupa menuliskan angka komanya. 12,1/100 dikali 100%. Kita sederhanakan dahulu sehingga menghasilkan 12,1%. Contoh nomor 7, 2,3.
2,3 merupakan pecahan desimal yang harus kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Dikarenakan di belakang koma ada satu angka, maka kita tuliskan 23/10. Cara pengerjaannya sama seperti nomor 1 dan 2. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, maka penyebut dan pembilangnya sama-sama kita kalikan dengan angka 10, sehingga hasil pecahan biasanya 230/100. 230/100 dikali 100%, kita sederhanakan terlebih dahulu, sama-sama dibagi dengan angka 100, sehingga hasilnya 230%. Contoh soal nomor 8, 2,46. Pecahan desimal dari 2,46 apabila kita ubah menjadi pecahan biasa, maka 246/100 dikarenakan angka di belakang komanya ada 2. Kemudian 246/100 kita ubah menjadi persen, yaitu dikalikan 100%, dimana kita sederhanakan terlebih dahulu. 100 dibagi 100 yaitu 1, sehingga hasilnya 246%. Kalau tadi kita belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan persen, maka ini kebalikannya, mengubah persen menjadi pecahan desimal. Langsung saja kita ke contoh soal nomor 1, 28%. 28% apabila kita ubah menjadi pecahan desimal, kita jadikan terlebih dahulu pecahan biasanya, yaitu 28/100. Setelah kita mendapatkan pecahan biasanya, baru kita jadikan pecahan desimalnya. 28/100. Per 100 itu nolnya ada 2. Berarti kalau kita rubah jadi desimal, nolnya ada 2 di belakang koma, harus ada 2 angka, jadi hasilnya 0,28. Contoh soal nomor 2, 35%, dimana kita ubah terlebih dahulu persen menjadi pecahan biasa. 35% yaitu 35/100. Kemudian kita ubah menjadi pecahan desimal, dimana kita tahu bahwa persen tersebut merupakan per 100, dimana nolnya ada 2. Berarti kalau kita ubah menjadi pecahan desimal harus ada 2 angka, jadi hasilnya 0,35. Contoh soal nomor 3, 465%. 465% kita ubah menjadi pecahan biasa, sehingga menjadi 465/100. 465/100 kita ubah menjadi pecahan desimal. Perhatikan pada bilangan 100 terdapat 2 angka 0, itu artinya koma di angka belakang. Kita pindahkan ke kiri sebanyak 2 langkah, sehingga koma berada di 4,65. Contoh soal terakhir, 784%. Apabila kita ubah menjadi pecahan biasanya menjadi 784/100. 784/100 kita ubah menjadi pecahan desimal. Perhatikan pada bilangan 100 terdapat 2 angka 0, itu artinya koma di angka belakang. Kita pindahkan ke kiri sebanyak 2 langkah, sehingga koma berada di depan angka 8, yaitu 7,84. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Ibu harap anak-anak dapat memahami materi yang telah diberikan. Apabila belum paham, silakan ditonton secara berulang-ulang ya nak. Baiklah, berikut ada soal tugas yang perlu kalian kerjakan di buku latihan daring kalian ya. Nomor 1, ubahlah bilangan desimal perseratusan berikut menjadi persen. A 0,15, B 0,84, C 4,6, D 8,29. Nomor 2, ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan desimal perseratusan. A 12%, B 63%, C 181%, dan D 527%. Baiklah anak-anak, dibuat jalannya ya seperti yang telah ibu contohkan. Baiklah, selamat belajar anak-anak, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, sampai berjumpa di sekolah nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.